Ya. Selamat sahabat, kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang sudah masuk ke seminar Zoom dari Sangkakala kelima bagian kedua ini. Kita akan mulai untuk seminar Sangkakala ini. Dan sekarang adalah Sangkakala kelima. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertahta di surga, kami ucapkan terima kasih Tuhan atas segala berkat pimpinan tempat kami, sebagai penyataan Tuhan dan Tuhan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih berkesempatan kami untuk mempelajari firman-Mu pada hari Sabat ini. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami akan pelajari firman-Mu dari Sangkakala kedua. Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan demikian kami semua akan bisa mengerti dengan apa yang kami pelajari pada siang hari ini. Dengan demikian, apa yang kami pelajari ini akan lebih menguatkan manusia kami dan akan mendekatkan kami untuk lebih dekat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi sekarang kita akan mulai ke Sangkakala kelima bagian kedua. Jadi seperti kita ketahui, kemarin pada waktu kita bahas tentang Sangkakala pertama, memang saya tidak langsung masuk ke dalam Sangkakala kelima, yaitu di Wahyu 9 ayat 1 sampai 11, tapi memang masih ada pendahuluan dan sahabat ini juga belum masuk ke dalam materi ke Wahyu 9 ayat 1 sampai dengan 11. Karena memang dalam Sangkakala, mulai Sangkakala keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, itu kita juga akan membahas tentang struktur kitab Wahyu. Karena kalau kita tidak membahas struktur kitab Wahyu, kita akan agak susah nanti pada waktu kita membahas tentang Sangkakala kelima, keenam. Ya kan? Pertama itu. Karena memang dalam kitab Wahyu pasal untuk membahas Sangkakala kelima dan keenam, ada pasal-pasal yang kelihatannya tidak menyangkut tentang pembahasan Sangkakala itu, tetapi itu adalah perluasan dari Sangkakala kelima maupun Sangkakala keenam. Itulah yang akan kita bahas. Jadi sahabat ini kita akan masih dalam pendahuluan karena masih akan ada 2 materi lagi, baru nanti bagian ketiga dan keempat baru kita akan membahas tentang Sangkakala kelima tersebut. Oke, jadi sekarang kita akan bahas tentang Sangkakala kelima ini. Dan dalam Sangkakala kelima ini kita akan membahas tentang awalnya tentang ringkasan dari 3 celaka atau kesengsaraan. Jadi kita ketahui di kitab Wahyu akan ada 3 celaka kan, atau kesengsaraan. Dan yang dimaksudkan 3 celaka itu adalah kesengsaraan yang dimaksud dalam Sangkakala itu. Ya. Jadi Sangkakala itu menyangkut juga tentang 3 celaka itu. Di mana yang pertama, celaka pertama adalah Sangkakala kelima, yang itu terdapat di dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai dengan 11. Celaka kedua adalah Sangkakala keenam, yaitu Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Dan yang ketiga ada celaka ketiga, itu adalah Sangkakala ketujuh, yaitu Wahyu 11 ayat 15 sampai 17. Jadi dengan kita membahas Sangkakala kelima, Sangkakala keenam, dan Sangkakala ketujuh, berarti itu adalah celaka pertama, celaka kedua, dan celaka ketiga. Dan kalau kita lihat di dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai 11, di situ Sangkakala kelima, dan kemudian di kitab Wahyu 9 ayat 12 dikatakan, jadi di akhir dari Sangkakala kelima, yaitu Wahyu 9 ayat 12, dikatakan di situ, celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Ya. Jadi begitu Wahyu 9 ayat 1 sampai dengan 11 itu adalah Sangkakala yang kelima. Di Wahyu 12 dikatakan celaka yang pertama sudah lewat. Dan sekarang akan menyusul 2
celaka lagi. Artinya sangkakala kelima itu adalah celaka pertama. Dan 2 celaka lagi itu adalah sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Itulah maksud dari ayat ini. Celaka pertama adalah sangkakala kelima. Tetapi kemudian dikatakan masih akan menyusul 2 celaka lagi. Jadi setelah sangkakala kelima yang merupakan celaka pertama akan ada 2 celaka lagi. Wahyu 11 ayat 2 sampai 12 adalah perluasan lebih lanjut dari sangkakala kelima dan celaka pertama. Jadi kita coba saya membahas struktur kitab Wahyu dulu supaya kita nanti jangan agak bingung nanti. Memang mempelajari kitab Wahyu agak susah juga, tapi kita tidak hanya mempelajari lambang-lambang, tetapi kita juga harus membahas tentang strukturnya supaya kita tahu urut-urutannya. Karena urutan dalam kitab Wahyu tidak kronologis, urutannya sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau kita nggak mengetahui strukturnya, kita akan bingung nanti. Jadi di sini Wahyu 11 ayat 2 sampai 12 adalah perluasan lebih lanjut dari sangkakala kelima dan celaka pertama. Jadi mengapa saya tidak langsung masuk ke sangkakala kelima, yaitu Wahyu 9 ayat 1 sampai 11, karena kita harus tahu dulu struktur dari kitab Wahyu, sehingga dengan demikian nanti kita akan bahas secara keseluruhan semuanya, sehingga kita akan bisa lebih mengerti. Itu yang saya pelajari seperti itu ya. Jadi kemarin ada pertanyaan sangkakala 9 kan seperti ini, ada belalang, ada rumput, ada metre, ada ini. Kita belum masuk ke sana materi itu, karena kita harus ketahui secara total struktur dari kitab Wahyu itu, karena sangkakala kelima dan keenam itu akan membahas ada ayat-ayat yang tidak ada di situ, tapi itu ada perluasan dari sangkakala kelima maupun keenam. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah selingan, yaitu setelah sangkakala kelima dan sangkakala keenam, kita memiliki kitab Wahyu pasal 10 dan pasal 11. Pasal tersebut, pasal 10 dan pasal 11 itu adalah memecah urutan peristiwa. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi pasal 9, 1, 11 itu adalah sangkakala kelima, tetapi ayat selanjutnya sampai terakhir itu sangkakala keenam. Tapi di sini dikatakan perluasan dari sangkakala kelima adalah Wahyu 11 ayat 2 sampai 12. Ya kan? Tapi bukan pasal 10 dan pasal 11 ayat 1 sebetulnya, ya. Jadi Wahyu pasal 10 dan pasal 11 ayat 1 itu perluasan dari sangkakala ke-6, ya kan? Karena sangkakala ke-6 di sini kan harusnya kan Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Dan perluasannya itu adalah di Wahyu pasal 10 dan pasal 11, tapi hanya ayat 1 saja. Karena Wahyu 11 ayat 2 sampai 12 itu adalah perluasan dari sangkakala kelima. Ya, jadi itulah urut-urutannya. Jadi kita memang harus membahas juga struktur, tidak hanya membahas lambang-lambangnya saja. Sekarang kita lihat, karena ini sangat penting. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 12 ya kan, adalah perluasan lebih lanjut dari sangkakala kelima dan celaka pertama. Dan kitab Wahyu pasal 11 ayat 13 mengatakan pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Kita baca ya, Wahyu 11 ayat 13. Jadi kalau kita lihat Wahyu 11 ayat 2 sampai 12 adalah perluasan lebih lanjut dari sangkakala kelima dan celaka pertama, tetapi kitab Wahyu pasal 11 ayat 13
itu mengatakan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Kita baca. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Jadi di sini katakan 1/10 kota itu rubuh. Ini sebetulnya menggambarkan revolusi Prancis, ya kan, di Prancis. Nanti kita akan lihat nanti, ya kan. Dan di samping itu ketakutan, dikatakan tadi ketakutan, sebetulnya dalam arti adalah takut akan Allah. Dalam hal ini yang mereka juga lakukan adalah mereka memuliakan Allah yang di surga. Karena di ayat 13 kan dikatakan orang-orang sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Ya. Jadi ketakutan itu adalah takut akan Allah dan memuliakan Allah yang di surga. Artinya apa? Artinya itu memperkenalkan pekabaran malaikat pertama. Kita tahu semuanya pekabaran malaikat pertama kan isinya yang Wahyu 14 ayat 6, Injil yang diberitakan kepada semua orang, ya kan, bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Tapi setelah kita menerima Injil, dikatakan di Wahyu 14 ayat 7, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena saat penghakimannya telah tiba, dan sembahlah Dia. Disitulah, maka dikatakan di sini, itu memperkenalkan pekabaran malaikat yang pertama. Sehingga kita melihat ada dua kelompok, ya, setelah ini, yaitu kelompok pertama adalah musuh atau orang jahat, dan kelompok kedua adalah mereka yang takut akan Allah dan memberikan kemuliaan kepadanya yang merupakan umat sisa. Ya, jadi nanti di akhir zaman akan ada dua kelompok. Nanti kalau kita membahas pekabaran 3 malaikat akan lebih jelas lagi. Jadi setelah pekabaran malaikat, yaitu Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 12. Maka dunia akan terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang menerima pekabaran 3 malaikat, dan kelompok kedua adalah yang menolak pekabaran 3 malaikat. Dan kalau kita baca di dalam Wahyu 14 sampai 20, yang menerima pekabaran malaikat, yaitu yang menerima pekabaran 3 malaikat, itu adalah disebut tuaian bumi. Itulah yang nanti akan ada di dalam kota Yerusalem, ya kan? Maksudnya kota Yerusalem bukan literal, tapi hanya spiritual, atau Yerusalem berarti gereja. Dan yang satunya lagi itu yang disebut dengan buah anggur, ya kan? Buah anggur sudah masak. Itu adalah orang-orang yang ada di luar kota Yerusalem atau di luar gereja. Jadi itulah nanti yang akan terjadi setelah pekabaran 3 malaikat. Dan di sini juga sudah disinggung. Ada dua kelompok, yang satu masih disebut musuh karena belum dijelaskan, dan yang satu adalah orang-orang yang takut akan Allah dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Itulah yang disebut umat sisa. Jadi Wahyu 9 ayat 13 sampai dengan 21 itu adalah sangkakala ke-6 dan celaka kedua, dan Wahyu 10 itu adalah ayat pasal berikutnya. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal 11 ayat 1 itu adalah lanjutan perluasan lebih lanjut dari sangkakala ke-6 dan celaka kedua. Ya. Jadi saya ulang lagi, Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 itu adalah sangkakala ke-6. Kita akan bahas nanti setelah sangkakala ke-5 selesai, dan celaka kedua. Dan Wahyu pasal 10, artinya pasal berikutnya, ayat 1 sampai dengan pasal 11 ayat 1, itu adalah lanjutan atau perluasan lebih lanjut dari sangkakala ke-6 dan celaka kedua. Jadi Wahyu pasal 11 ayat 1 itu sebetulnya masuk ke dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, itulah. Jadi kitab Wahyu adalah kitab yang rumit, tidak dalam urutan kronologis. Salah satu bagian yang paling sulit dan menyatakan Wahyu adalah untuk mengurutkan bagaimana hal itu diatur. Ya. Jadi memang kita harus membahas kitab Wahyu itu tidak hanya lambang-lambangnya saja, tetapi struktur kitab Wahyu
harus kita pelajari supaya kita tahu urut-urutannya, ya kan? Ya saya tahu, saya kita pelajari dari apa yang saya pelajari ini. Karena ada siklus dan kilas balik, dan kita tahu ada cara di mana kita dapat menguraikan semuanya, tetapi membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Jadi Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 adalah sangkakala ke-6 dan celaka kedua, dan Wahyu 10 ayat 1 sampai 11 ayat 1 adalah perluasan dari sangkakala ke-6 dan celaka kedua. Wahyu 11 ayat 15 sampai 17 itu adalah sangkakala ke-7 dan celaka ketiga. Ya. Jadi pada waktu sangkakala ini ditiup, maka pintu sangkakala ditiup artinya belum ditiup, ya. Karena kalau ditiupnya itu sudah di akhir nanti pada waktu Yesus datang. Ini baru akan ditiup, maka pintu kasihan ditutup. Itulah yang terjadi, yaitu kedatangan Yesus yang kedua, ya. Jadi ditiup, artinya ditiup itu setelah pintu kasihan ditutup, maka akan terjadi peristiwa itu adalah kedatangan Yesus yang kedua. Itulah pada waktu sangkakala ke-7 ini ditiup setelah pintu kasihan ditutup. Jadi Wahyu pasal 15 sampai dengan Wahyu pasal 19 lebih jauh memperluas celaka ketiga, di mana pintu kasihan ditutup dan juga terjadi 7 tulah dan akhirnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah yang terjadi. Jadi celaka pertama adalah sangkakala ke-5, celaka kedua adalah sangkakala ke-6, celaka ketiga adalah sangkakala ke-7. Struktur kitab Wahyu dari sangkakala ke-5 dan celaka pertama sampai sangkakala ke-7 dan celaka ketiga, kita lihat coba. Jadi kita lihat struktur kitab Wahyu dari sangkakala ke-5 dan celaka pertama sampai sangkakala ke-7 dan celaka ke-3. Kita ulang lagi seperti yang tadi udah, tapi supaya lebih jelas lagi. Kitab Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12 itu menggambarkan sangkakala ke-5 dan celaka pertama. Dikatakan di situ ada jurang maut, ada belalang, ada kalajengking, ada tumbuh-tumbuhan hijau, manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya karena mereka tidak diperbolehkan untuk menyiksa tumbuh-tumbuhan hijau, rumput-rumput, pohon dan ini tapi hanya orang yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi itu yang akan terkena imbas daripada dalam peristiwa sangkakala ke-5 ini. Ada Abaddon dan Apollyon, tapi kita tidak akan bahas sahabat ini. Nanti ini baru gambaran dulu. Dan Wahyu 11 ayat 2 sampai 12 adalah perluasan lebih lanjut dari sangkakala ke-5, ya. Itu adalah kelanjutan dari sangkakala ke-5, yaitu Wahyu 9 ayat 1 sampai 12. Ya kan? Adalah perluasan lebih lanjut dari sangkakala ke-5 dan celaka pertama, di mana dikatakan di situ harus bernubuat lagi sambil berkabung selama berapa? 1260 hari, dan binatang keluar dari jurang maut, ya. Jadi saya katakan bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari, dan di situ juga dikatakan binatang keluar dari jurang maut. Dan Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 menggambarkan sangkakala ke-6, ya. Jadi sangkakala ke-5 tadi Wahyu 9 ayat 1 sampai 12, tetapi Wahyu 13 ayat 21 menggambarkan sangkakala ke-6 dan celaka kedua. Dikatakan di situ salah satunya adalah yang mungkin kita bisa ingat adalah tentang sungai besar Efrat. Apa itu artinya sungai besar Efrat? Nanti kita bahas, karena sungai Efrat ini dibahas berapa kali nanti, ya kan, di sangkakala ke-6. Dan Wahyu 10 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal 11 ayat 1
itu adalah perluasan lebih lanjut dari sangkakala ke-6 dan celaka kedua. Di situ dikatakan di Wahyu pasal 10 tentang kitab terbuka, malaikat yang kuat, gulungan kitab kecil terbuka, kaki kanan di laut dan kaki kiri di atas bumi. Itu adalah malaikat yang kuat tadi, itu kaki kanannya di laut dan kaki kiri di atas bumi. Ada 7 guru, metrekan yang dikatakan 7 guru itu, jadi 7 guru itu mengeluarkan suara, tapi Yohanes tidak boleh menuliskan apa yang dikatakan 7 guru itu, tapi harus dipetrekan supaya tidak diketahui. Dan ada dikatakan di situ adalah tidak ada penundaan lagi. Apa maksudnya? Dan rahasialah. Apa yang dimaksud dengan rahasialah? Engkau harus bernubuat lagi. Itulah yang ada di Wahyu 10 ayat 1 sampai dengan Wahyu 11 ayat 1. Itu adalah perluasan dari sangkakala ke-6. Dan Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 17 menggambarkan sangkakala ke-7 dan celaka ketiga. Dan Wahyu pasal 15 sampai dengan Wahyu pasal 19 adalah perluasan lebih lanjut dari celaka ketiga, di mana pintu kasihan ditutup, terjadi 7 tulah, dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi itulah kira-kira kronologis atau urutan peristiwa. Kelihatannya bolak-balik, tapi ya paling tidak kita harus tahu supaya kita bisa membahasnya dan lebih bisa mengerti. Sekarang arti dari kata celaka. Kata Yunani oi, ya kan, itulah celaka, adalah seru yang menandakan rasa sakit atau terkena bencana atau musibah atau penderitaan dan kesedihan. Ya. Sebenarnya Septuaginta, yaitu Alkitab terjemahan Yunani dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menggunakan kata ini untuk menggambarkan pembalasan ilahi yang jatuh pada mereka yang tidak setia pada perjanjian. Ya. Jadi katanya digunakan untuk pembalasan dari ilahi, dari Tuhan, kepada mereka yang tidak setia pada perjanjian. Ya, itulah yang apa maksudnya. Sekarang kita lihat berapa kegunaan Septuaginta dalam terjemahan Yunani dan Perjanjian Lama. Kita lihat, coba. Di Septuaginta ini adalah Alkitab Perjanjian terjemahan dari Yunani. Dikatakan di sini di Yesaya 3 ayat 11, ini adalah sebuah nubuatan tentang Yerusalem. Itu adalah celaka terhadap Yerusalem. Ya. Sudah dinubuatkan di Yesaya 3 ayat 11. Kita baca. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Ya, itulah sebetulnya adalah celaka atau nubuatan tentang Yerusalem pada waktu Yerusalem dihancurkan. Hal yang sama berlaku juga untuk Yeremia 4 ayat 13. Ini juga sebuah nubuatan tentang kehancuran Yerusalem. Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas daripada burung rajawan. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan. Ya, itulah yang terjadi. Demikian juga di dalam Yeremia 10 ayat 19, ini juga nubuatan tentang Yerusalem. Yerusalem dikatakan, celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah satu kepedihan yang harus kutanggung. Jadi semua kesengsaraan terhadap Yerusalem dan itu adalah sama. Jadi semuanya itu adalah kesengsaraan terhadap Yerusalem, ya kan? Dan itu terdapat dalam Perjanjian Baru, tetapi ditemukan dalam Perjanjian Lama Yunani. Dalam Yeremia 50 ayat 27, ini juga sebuah nubuatan tentang Babel, yaitu celaka atau nubuat tentang Babel. Jadi ini hanya menerangkan tentang apa arti celaka-celaka itu. Celaka itu adalah sesuatu hal yang menyedihkan, suatu hal yang artinya kejadian yang menimpa
umat Tuhan yang dia melanggar perjanjian. Ya. Bunuhlah segala lembunya, biarlah rebah semuanya untuk dibantai. Celakalah mereka, sebab waktunya sudah tiba saat penghukuman atas mereka. Ya. Di Yeskiel 2 ayat 10 juga disuruh ada sebuah nubuat tentang Yerusalem, tentang celaka. Juga di Nahum 3 ayat 1 sampai 4 sebuah nubuat tentang Niniwe. Jadi akan ada celaka di Niniwe. Kita tahu semuanya Niniwe akan dihancur, akan ditukang balikkan. Itulah celaka tentang Niniwe. Tetapi ternyata orang Niniwe dia bertobat, dia berbalik, dia bertobat, akhirnya tidak terjadi. Itu disampaikan oleh kitab Yunus. Ya kan? Sefaya 3 ayat 1 sampai 4 ini ada sebuah nubuat tentang Yerusalem. Akan didapati kehancuran Yerusalem dan kemudian kita menemukan kehancuran yang datang sebagai akibatnya. Demikian juga Zakaria 11 ayat 17, di situ dikatakan nubuat melawan para gembala palsu atau celaka atau perang melawan gembala palsu. Bagaimana dengan yang ada dalam perjanjian baru? Kata celaka digunakan. Jadi kata celaka itu memang digunakan karena tujuannya adalah untuk menghukum kepada mereka yang menyalahi perjanjian dengan Tuhan. Dalam perjanjian baru, di dalam Matius 18 ayat 7, di situ juga dikatakan, celakalah orang yang menganiaya anak kecil. Di dalam Matius 23 ayat 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27, dan 29 dikatakan, celakalah para ahli Taurat dan Farisi. Jadi di sini ayatnya tidak saya tuliskan, ya kan? Karena kalau saya tuliskan cukup panjang, jadi saya hanya tuliskan kata intinya saja yang isinya tentang celaka itu. Matius 24 ayat 19 juga dikatakan, celakalah mereka yang hidup selama masa kesusahan besar. Dalam Matius 26 ayat 24 juga dikatakan, celakalah orang yang menyerahkan anak manusia. Dan Wahyu 12 ayat 12 juga dikatakan, celakalah mereka yang diam di bumi. Dan juga Wahyu 18 ayat 10, 16 dan 19 dikatakan, celaka atas kejatuhan terakhir Babel. Ya. Jadi pada dasarnya 3 sangkakala terakhir adalah 3 celaka, ya kan? Yang berarti bencana mengerikan akan terjadi. Itu terjadi di sangkakala kelima, sangkakala ke-6, dan sangkakala ke-7. Sekarang kita berada di sangkakala keberapa? Nanti kita akan lihat, ya kan? Karena kalau sangkakala ke-7 kan Yesus datang, ya artinya berarti kita di antara sangkakala kelima dan sangkakala ke-7, artinya kita berada di sangkakala ke-6. Kapan mulainya? Nanti kita bahas, ya kan? Kita lihat. Lokasi tekstual dari 3 celaka atau kesengsaraan. Dikatakan di Wahyu 8 ayat 12 dan 13. Dikatakan di situ. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya. Jadi ini adalah terjadi pada sangkakala keempat. Dan terpukullah 1/3 dari matahari, dan 1/3 dari bulan, dan 1/3 dari bintang-bintang. Sehingga 1/3 daripadanya menjadi gelap, dan 1/3 dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Ini adalah sangkakala keempat yang telah kita pelajari. Sangkakala keempat menjelaskan periode sejarah kekuasaan Roma keagamaan, ya kan? Ketika mengambil alih kekuasaan Yesus dan menganiaya bintang-bintang. Jadi kita lihat di mana di situ tanduk kecil dia mengambil peran dari panglima bala tentara surga, ya kan? Siapa? Yesus. Itulah kita sudah bahas kemarin di sangkakala keempat. Jadi memang antara sangkakala keempat dan sangkakala kelima itu adalah sebelum nyambung dia. Sangkakala kelima adalah lanjutan dari sangkakala keempat. Sehingga mereka tidak menerangi orang, dengan kata lain, tidak membawa terang kepada orang lain. Jadi pada waktu sangkakala keempat terjadi, karena tidak ada terang, maka akibatnya akan terjadi di sangkakala kelima. Itulah.
Jadi sangkakala kelima itu akibat tidak ada terang yang terjadi mulai sangkakala keempat. Dan kemudian segera setelah sangkakala keempat dikatakan dalam ayat 13, lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah. 3 kali celaka ya. Mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Ya. Jadi setelah sangkakala keempat maka ada ayat ini, ya kan? Di mana ada celaka, celaka, celakalah, ya kan? Karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, jadi masih ada 3 sangkakala lagi yang masih akan meniup sangkakalanya, ya kan? Ada 3 malaikat yang akan meniup sangkakala. Itulah sangkakala kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi 3 celaka adalah sangkakala kelima, sangkakala keenam, dan sangkakala ketujuh. Ya. Jadi itu dikumandangkan setelah sangkakala keempat berbunyi. Itu di ayat 13, Wahyu 8 ayat 13. Dikatakan celaka, celaka, celakalah. Wahyu 8 ayat 12 menggambarkan akhir dari sangkakala keempat. Dan Wahyu 8 ayat 13, ketika sangkakala keempat ditiup, ada pengumuman 3 celaka yang akan datang. Dan Wahyu 9 ayat 1 sampai 11 itu adalah celaka pertama, adalah peristiwa sangkakala kelima. Ya. Jadi kita lihat urutannya. Wahyu 8 ayat 12 menggambarkan sangkakala keempat, ya kan? Wahyu 8 ayat 13, ketika sangkakala keempat ditiup, ada pengumuman 3 celaka yang akan datang. Dan Wahyu 9 ayat 1 sampai 11 itu adalah celaka pertama, adalah peristiwa sangkakala kelima. Wahyu 9 ayat 12, ketika peristiwa sangkakala kelima berakhir, ayat 12 menceritakan bahwa celaka pertama sudah selesai. Ya, itulah di Wahyu 9 ayat 12 dikatakan di situ, celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Jadi kita lihat kronologisnya, struktur peristiwanya, kita bisa urut di sini. Dan Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 penjelasan sangkakala ke-6. Jadi saat sangkakala ini berakhir dalam ayat 21, jadi maksudnya sangkakala ke-6 ini berakhir yaitu di ayat 21, tidak ada ayat yang mengatakan celaka kedua sudah lewat. Tadi pada waktu sangkakala kelima berakhir di Wahyu 9 ayat 11, Wahyu 9 ayat 12 dikatakan celaka pertama sudah lewat. Tetapi di Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 yang menjelaskan tentang sangkakala ke-6, setelah ayat 21 tidak ada ayat yang mengatakan celaka kedua sudah lewat. Karena apa? Kita harus menunggu sampai setelah pasal 10 dan pasal 11 untuk celaka kedua berlalu. Ya. Jadi nanti kita juga akan bahas tentang pasal 10 dan pasal 11. Itu bukan tentang celaka, tapi itu tentang kitab kecil yang dibuka. Jadi ini tampaknya menunjukkan bahwa kitab Wahyu pasal 10 dan kitab Wahyu pasal 11 akan berbicara lebih banyak tentang periode sangkakala ke-6. Ya. Jadi itu yang akan kita bahas nanti. Jadi nanti setelah kita membahas sangkakala kelima, apakah saya akan membahas ini dulu, sangkakala membahas kitab Wahyu pasal 10, atau mungkin saya akan bahas sangkakala ke-6, baru kita akan bahas nanti kitab Wahyu pasal 10. Baru kita akan membahas tentang Wahyu pasal 12. Jadi di sini itu adalah selingan dalam sangkakala ke-6, dan ada yang mengatakan, dan kita akan menemukan bahwa ada 2 pandangan dalam kitab Wahyu pasal 10 dan pasal 11. Di mana Wahyu 10 ayat 1 sampai dengan Wahyu 11 ayat 13, perikop ini lebih jauh memperkuat aspek-aspek tertentu dari periode sangkakala keempat, sangkakala kelima,
dan sangkakala ke-6, ya. Lebih memperkuat lagi, ya. Jadi memang kelima itu ada lanjutan dari sangkakala keempat. Jadi aspek-aspek disitulah yang lebih diperkuat lagi, ditonjolkan lagi di sangkakala kelima. Jadi sangkakala kelima adalah akibat adanya sangkakala keempat. Jadi itu berurutan terus, ya kan? Kenapa? Nanti kita lihat sangkakala keempat dan kita melihat di situ terjadi kegelapan sebagian, dan kita tahu itu adalah terang. Artinya Alkitab tidak bisa dikabarkan secara baik, ya kan? Karena dilarang pada waktu sangkakala keempat itu. Dan akibatnya nanti akan terjadi di sangkakala kelima, ya kan? Dan Wahyu 11 ayat 2 sampai 6 membawa kita kembali ke periode 1260 tahun, yaitu tahun 538 sampai 1798. Itu adalah sangkakala keempat. Dan Wahyu 11 ayat 7 sampai 10 menggambarkan revolusi Prancis ketika kedua saksi dibunuh tahun 1793 sampai dengan 1797. Sangkakala kelima dan selaka pertama, dan puncaknya di 1798. Di sini kedua saksi adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya di situ benar-benar di Revolusi Prancis Alkitab itu benar-benar tidak boleh dipelajari, dibunuh, ya kan? Artinya dibunuh, tidak boleh dipelajari. Itulah kedua saksi, yaitu Alkitab baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan apa yang terjadi dengan dua saksi yang terbunuh setelah peristiwa Revolusi Prancis, ya kan? Jadi setelah Revolusi Prancis, apa yang terjadi tentang dua saksi tentang Alkitab tersebut? Wahyu 11 ayat 11 sampai 12 mengatakan bahwa mereka akan mempelajari Alkitab. Ini karena kitab kecil dalam Wahyu pasal 10 telah dibuka, ya. Jadi di situ dikatakan Alkitab akan dipelajari lagi karena apa? Karena kitab kecil dalam Wahyu pasal 10 telah dibuka. Buku kecil itu sebetulnya terdapat di dalam kitab Daniel pasal 12. Jadi kalau nanti saudara baca kitab Daniel pasal 12 ayat 4, di situ dikatakan metrekan buku itu sampai akhir zaman, dan itu dibuka di dalam kitab Wahyu pasal 10. Ya. Jadi itulah urutannya. Jadi kitab Daniel yang ditulis, yang dikatakan di dalam Daniel 12 ayat 4, dikatakan di situ metrekan buku itu, ya kan? Karena itu masih sampai akhir zaman. Itulah yang nanti dibuka di kitab Wahyu pasal 10 ini. Nanti akan kita bahas lagi. Sebetulnya ini sudah kita bahas 2 tahun yang lalu, tapi mungkin supaya kita ingat lagi, kita akan bahas lagi yang ini, ya kan? Sehingga Wahyu pasal 11 ayat 11 sampai 12 menggambarkan kebangkitan dua saksi setelah Revolusi Prancis, ya. Jadi setelah terjadi Revolusi Prancis yang berakhir di tahun 1798, maka terjadi kebangkitan dua saksi. Artinya apa? Alkitab bisa dipelajari lagi. Mereka tidak lagi bersaksi dengan kain kabung, artinya dengan diam-diam, tidak, melainkan menikmati kekuatan besar dan prestis. Jadi kebangkitan Alkitab yang ajaib ini tidak hanya menggambarkan pembentukan beberapa masyarakat Alkitab setelah Revolusi Prancis, itu juga menggambarkan kebangkitan Advent yang besar dan studi baru tentang nubuatan Alkitab, karena kitab kecil Daniel dibuka pada akhir zaman dan pengetahuan tentang nubuat bertambah-tambah. Dan itu mulai tahun 1798 ketika Revolusi Prancis berakhir. Maka penting untuk mempelajari struktur kitab Wahyu, tidak hanya simbol-simbol. Memang kitab Wahyu banyak simbol-simbolnya, tapi untuk mempelajari strukturnya itu juga sangat penting, karena kita akan bisa mengetahui urutan kronologis dari peristiwa itu, ya kan? Karena memang kalau kita belajari kelihatan muter-muter saja kitab Wahyu. Saya waktu baca
ya memang kayaknya susah. Tetapi saya setelah mengikuti pembahasan ini dari script ansip, saya baru tahu apa urut-urutannya itu. Jadi Wahyu 11 ayat 13 memperkenalkan dua kelompok yang akan ada pada akhir zaman. Tadi sudah kita baca Wahyu 11 ayat 13, di situ ada musuh dan ada orang takut akan Allah dan orang yang memuliakan Dia, karena itu adalah orang-orang yang disebut umat sisa. Ya. Jadi tapi di situ juga ada musuh, orang jahat, siapa dia? Ya. Jadi maka Wahyu 11 dan 13 sudah ada dua kelompok yang akan ada pada akhir zaman. Kelompok pertama adalah musuh dari dua saksi. Ya. Jadi di sini kelompok itu adalah kelompok pertama adalah musuh dari dua saksi. Ya kan? Jadi musuhnya itu ada dua. Dua saksi itu punya musuh dua, ya kan? Yang pertama, musuh pertama adalah sebagai orang bukan Yahudi. Artinya itu adalah tanduk kecil. Kita akan melihat bahwa orang-orang bukan Yahudi adalah salah satu yang menginjak-injak kota suci dan menganiaya umat Tuhan selama 1260 tahun. Ya. Dan orang-orang tersebut mengaku sebagai orang Kristen, tetapi mereka bukan benar-benar orang Kristen. Dan mereka berkuasa selama 1260 tahun. Itulah musuh yang pertama. Musuh yang kedua, ini maksudnya musuh dari dua saksi tadi. Dua saksi kan ada Alkitab. Jadi Alkitab mempunyai dua musuh. Satu adalah tadi tanduk kecil. Yang kedua adalah binatang dari jurang maut. Apa itu binatang dari jurang maut? Yang nanti akan kita bahas pada Saka kelima. Dengan kata lain, binatang itu adalah semangat revolusi Prancis yang menentang Alkitab. Nanti kita akan lihat nanti apa maksudnya itu semangat revolusi Prancis. Karena memang revolusi Prancis terjadi karena apa? Karena akibat dari Alkitab tidak boleh dibaca, maka orang mencari-cari doktrin-doktrin lain. Itulah sebetulnya yang terjadi. Ya kan? Maka di situ timbul ateis itu. Revolusi Prancis kan ateis, ya kan? Orang tidak mengenal Tuhan. Karena kenapa kok orang tidak mengenal Tuhan? Karena Alkitab pada waktu itu dibunuh. Artinya dibunuh, tidak boleh dibaca. Itulah yang terjadi, ya. Sehingga kita memiliki dua musuh yang bertentangan dengan Alkitab atau dua saksi, yaitu tanduk kecil dan semangat revolusi Prancis. Apa semangat revolusi Prancis? Itu adalah paham ateisme. Ya kan, tidak ada mengenal Tuhan lagi. Itu paham ini sama dengan Firaun pada waktu Musa berbicara dengan Firaun pada waktu mereka akan keluar dari Mesir. Saya akan mengajak bangsa Israel keluar ke padang untuk berbakti kepada Tuhan kami. Siapa Tuhan kamu itu? Saya nggak kenal Tuhan kamu itu. Itulah kata-kata Firaun kalau kita baca di kitab waktu keluaran itu. Saya nggak kenal itu siapa Tuhan kamu itu. Saya nggak kenal Tuhan. Itulah ateis itu. Itulah semangat dari revolusi Prancis itu. Kitab Wahyu menggunakan kata musuh hanya 2 kali dan kedua referensi tersebut adalah dalam pasal 11, yaitu ayat 5 dan 12. Ya. Kata musuh yang digunakan hanya 2 kali, referensinya itu dalam pasal 11 ayat 5 dan ayat 12. Kita baca Wahyu 11 ayat 5 dan 12. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka yang menghanguskan semua musuh mereka. Ya, semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Dan ayat 12 dikatakan, dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh
musuh mereka. Ya, itulah kata-kata musuh di dalam Wahyu 11 ayat 5 dan 12. Dalam contoh pertama, musuh mengaburkan dua saksi, ya, dengan melarang Alkitab selama 1260 tahun. Itulah yang dilakukan oleh tanduk kecil. Itu adalah contoh pertama dari yang tadi di Wahyu 11 ayat 5 tadi. Dalam contoh kedua, musuh membunuh dua saksi di akhir periode yang sama. Jadi di akhir periode 1260 tahun, itulah periode yang akhir, disitulah seperti musuh itu yang sama, yaitu periode waktu terjadi revolusi Prancis. Sehingga musuh pertama mengaburkan dua saksi, yaitu dengan melarang Alkitab selama 1260 tahun. Musuh kedua membunuh dua saksi dalam revolusi Prancis. Ya, itulah yang terjadi. Sekarang kelompok kedua, yang disebutkan dalam Wahyu 11 ayat 13 adalah umat sisa, yang sama dengan yang ada dalam Wahyu 12 ayat 17, yang menuruti hukum Allah dan mempunyai kesaksian Yesus. Itulah yang dikatakan umat sisa yang ada di dalam Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu pada perempuan itu, sehingga dia memerangi keturunannya yang lain, yang apa? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan mempunyai kesaksian Yesus. Itulah umat sisa di akhir zaman. Tadi di sekolah sahabat juga kita pelajari kan di hari Rabu kalau nggak salah, di mana Kejadian 3 ayat 15 itu simetris dengan Wahyu 12 ayat 17. Itu simetris, ya kan? Ada naga atau ular, ada perempuan, ada permusuhan, dan ada keturunan. Dua-duanya ada. Kalau Kejadian 3 ayat 15 dikatakan di sekolah sahabat tadi, itu adalah keturunan di mana Yesus akan datang, sehingga setan berusaha untuk mencegah Yesus datang, sehingga menggagalkan bangsa Israel untuk supaya Yesus tidak datang. Sebetulnya kan bangsa Israel kan kalau di perjanjian lama, bangsa Israel kan harus mengabarkan bahwa Mesias akan datang. Itulah sebetulnya Kejadian 3:15. Tapi mereka gagal. Tetapi di Wahyu 12 ayat 17 memerangi keturunan yang lain, artinya apa? Keturunan yang lain itu juga yang menuruti perintah Allah dan menyaksikan Yesus. Artinya setan berusaha juga untuk menggagalkan umat sisa, ya kan, yang mengabarkan bahwa Yesus telah datang, ya kan. Dia juga ingin menggagalkan. Nah, kita gagal atau enggak itu tergantung kita. Ya kan? Jadi itulah kelompok kedua, mempunyai hubungan yang jelas dengan pekabaran 3 malaikat, ya kan? Karena umat sisa itu harus mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Wahyu 14 ayat 7, ya kan? 6 sampai 12 banyak. Terus kita baca juga di Lukas 7 ayat 16, kisah para rasul, itulah ayat-ayat yang kita sebut tentang kelompok kedua tadi. Dan Wahyu 11 ayat 14 dikatakan apa? Itu adalah setelah kebangkitan Alkitab dan penyebutan musuh dan umat sisa. Jadi ada musuh dan umat sisa. Ayat tersebut memberitahu kita bahwa celaka kedua sudah lewat. Ya, jadi baru disinilah celaka kedua itu dikatakan sudah lewat. Tapi tidak langsung pada Wahyu pasal 9 ayat yang terakhir, kan itu celaka sangkakala ke-6. Tidak langsung dikatakan bahwa celaka kedua sudah lewat. Karena kan sangkakala ke-6, kalau sangkakala ke-5 kan dikatakan celaka pertama sudah lewat. Tetapi di sangkakala ke-6 tidak dikatakan, pada ayat terakhir tidak dikatakan celaka kedua sudah lewat. Tetapi di Wahyu 11 ayat 14 dikatakan, kita baca, celaka yang kedua sudah lewat. Dialah celaka yang ketiga segera menyusul. Jadi artinya dalam Wahyu pasal 10 dan 11 tadi itu adalah perluasan dari sangkakala yang ke-6. Ya.
Jadi dari sini kita akan bisa membahas nanti lebih ini lagi. Kitab Wahyu pasal 10 dan pasal 11 adalah bagian dari sangkakala ke-6. Dan itu adalah bagian dari celaka kedua. Itu ada selingan yang menjelaskan peristiwa yang terjadi, terutama selama sangkakala kelima dan ke-6. Sangkakala ke-6 menyajikan sisi negatif, ya. Jadi sangkakala ke-6 menyajikan sisi negatif atau perspektif dari musuh dari peristiwa akhir zaman. Ya, itu sangkakala ke-6, yaitu Wahyu 13 sampai dengan yang terakhir. Ya kan, dari pasal 9. Itu adalah menyajikan sisi negatif dari pihak musuh atau yang tidak mengenal Yesus, atau yang mengenal Yesus tapi tidak menuruti perintahnya, ya. Dari peristiwa akhir zaman. Dan Wahyu 10 menyajikan sisi positif. Ini perspektif dari umat sisa dari periode yang sama, ya. Itulah nanti yang akan kita bahas. Jadi sangkakala ke-6 itu menyajikan sisi yang negatif, tetapi Wahyu pasal 10 menyajikan sisi yang positif dari sangkakala ke-6. Dan itulah periodenya yang sama. Jadi diungkapkan dengan cara lain, sangkakala ke-6 menggambarkan sikap musuh dua saksi di akhir zaman, sementara Wahyu pasal 10 menggambarkan sikap kaum umat sisa yang setia selama periode yang sama. Sangkakala ke-6 membawa kita dari tahun 1844, ya. Jadi kita tahu sini sangkakala ke-4 dimulai tahun 1844. Sampai kapan? Sampai pintu kasihan ditutup. Dan pada waktu pintu kasihan ditutup, disitulah ketika rahasia Allah selesai. Ya kan? Di mana dikatakan rahasia Allah? Itu dalam Wahyu 10 ayat 7. Nanti kita bahas. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, artinya belum meniup, ya, karena apabila ia meniup sangkakalanya, artinya belum meniup, ya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ya. Jadi rahasia Allah akan selesai apabila ia, siapa? Malaikat itu meniup sangkakalanya. Artinya sebelum sangkakala ke-7 ditiup. Kapan itu? Pada waktu pintu kasihan ditutup. Jadi pintu kasihan ditutup, disitulah rahasia Allah selesai. Apa rahasia Allah? Nanti kita bahas, ya kan? Itu rahasia Allah, ada Injil. Nanti kita bahas di Wahyu pasal 10. Itu ada Injil. Artinya setelah pintu kasihan ditutup, tidak ada artinya lagi kita mengabarkan Injil. Sudah tidak ada artinya. Karena apa? Sudah selesai. Tuhan Yesus di penghakiman di surga, dia sudah bicara, sudah selesai. Buku sudah ditutup. Dia berdiri. Dia melepaskan jubah keimamatannya dan dia mengenakan mahkota kerajaannya. Ya kan? Itulah pada waktu sangkakala. Jadi sudah tidak ada pengantaraan lagi. Itulah pada waktu pintu kasihan ditutup. Tidak ada pengantara lagi. Tidak ada artinya lagi kita mengabarkan Injil. Ini terjadi ketika sangkakala ke-7 akan dibunyikan. Jadi ketika sangkakala ke-7 berbunyi, Yesus mengambil alih kerajaan-kerajaan dunia pada waktu kedatangannya. Dan tiupan sangkakala ke-7 adalah celaka yang ketiga. Ya, itulah yang terjadi. Jadi Wahyu 12 memberikan ringkasan dan perluasan lebih lanjut dari periode sangkakala ke-4, ke-5, dan ke-6. Ya, ini baru overview aja, ya. Nanti kita akan bahas tentang sangkakala Wahyu 12. Pasal ini dimulai dengan periode 1260 tahun, yaitu sangkakala ke-4, dan pasal ini berlanjut dengan periode ketika bumi membantu perempuan, di mana periode di mana luka mematikan dialami
oleh kekuatan sipil dunia, yaitu siapa? Tanduk kecil. Ya, disitulah yang terjadi, ada luka yang mematikan. Dan akhir pasal menggambarkan dua kelompok yang sama yang ada di dalam Wahyu 11 ayat 13, ya kan? Yang diperkenalkan di Wahyu 11 ayat 13, dan musuh dan umat sisa. Umat sisa keturunan perempuan itu, yaitu umat sisa dari Yesus yang memelihara perintah-perintah Allah, sementara kelompok lain musuh memanifestasikan tentang kemarahan naga. Wahyu 12 ayat 17. Ya. Jadi di sini sebetulnya Wahyu 12 ayat 17 adalah penjelasan lebih lanjut dari dua kelompok yang ada selama periode sangkakala ke-6. Ya. Jadi Wahyu 12 ayat 17 adalah penjelasan lebih lanjut adanya dua kelompok yang ada selama periode sangkakala ke-6. Kapan sangkakala ke-6? Saya ulang lagi, dari 1844 sampai dengan pintu kasihan ditutup. Itulah mulai sekarang. Jadi sekarang ini kita sudah ada di sangkakala ke-6. Ya kan? Dan itu adalah sama dengan di Wahyu 11 ayat 13 yang juga sudah mulai diperkenalkan. Ada dua kelompok di situ. Yang satu umat sisa, yang satu adalah musuh. Sekarang Wahyu 13. Wahyu 13 memberikan perluasan lebih lanjut dari sangkakala keempat, sangkakala kelima, dan sangkakala ke-6. Wahyu 13 ayat 1 sampai 8 menjelaskan 1260 tahun. Itu adalah sangkakala keempat ketika binatang itu menganiaya orang-orang kudus yang maha tinggi, terutama digambarkan sebagai 42 bulan, sehingga menghubungkannya dengan Wahyu 11 ayat 2. Itulah yang terjadi. Di sini 42 bulan sama dengan 1260 tahun. 42 kali 30 hari ada 1260 hari. Satu hari satu tahun berarti 1260 tahun. Ya, itulah yang ada. Dan Wahyu 13 ayat 9 menggambarkan luka mematikan yang diberikan kepada tanduk kecil dengan pedang dimulai pada tahun 1793 dan mencapai puncaknya pada tahun 1798. Inilah sangkakala kelima dan celaka pertama. Ya, jadi kalau kita urutan kronologisnya, ini adalah Wahyu 13 ada penguatan-penguatan dari sangkakala keempat dan juga sangkakala kelima. Dan Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Ini tentang binatang yang keluar dari dalam bumi, ya kan? Itu menggambarkan konflik akhir zaman antara mereka yang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tandanya atau musuh, serta mereka yang menerima meterai Allah, ya kan? Mereka yang takut akan Tuhan dan memberikan Dia kemuliaan. Dan ke 144.000 dari Wahyu 14 ayat 1 sampai dengan 5. Jadi Wahyu 14 ayat 1 sampai dengan 5 itu adalah sebetulnya lanjutan dari kitab Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 menceritakan pertama tentang binatang yang keluar dari dalam laut. Setelah itu binatang yang keluar dari darat. Itulah yang disebut musuh tadi itu, ya kan? Sehingga dalam hal ini pertanyaannya, apa enggak ada umat sisa pada waktu itu? Ada. Di mana itu? Di Wahyu pasal 14 1 sampai dengan 5. Berapa itu disebutkan di sini? 144.000. Jadi Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 itu adalah lanjutan dari Wahyu 13 Wahyu pasal 13, ya kan? Karena Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan 12-13 itu adalah pekabaran tentang 3 malaikat. Dan Wahyu 14 pasal 14 sampai 20 setelah pekabaran 3 malaikat selesai, dunia terbagi menjadi 2 kelompok. Ya. Tuaian di bumi dan buah anggur yang akan dibuang ke kilangan pemerasan.
ya kan? Itulah yang terjadi. Jadi kalau kita lihat urut-urutannya seperti itu, ya kan? Makanya kenapa pekabaran 3 malaikat sangat penting sekali untuk diajarkan, diberitakan, dikumandangkan, karena setelah pekabaran 3 malaikat selesai, maka manusia di bumi ini terbagi menjadi 2 kelompok. Dan siapa yang ditugaskan untuk mengajarkan pekabaran 3 malaikat adalah umat sisa yang menuruti perintah Allah dan mempunyai kesaksian Yesus. Siapa mereka? Gereja Masih Advent hari ke-7. Ya. Wahyu pasal 14, Wahyu 14 sampai 13, ini adalah sangkakala keempat dan kelima telah memudar, sudah lewat, ya kan? Dari pandangan, karena 1260 tahun dan revolusi Prancis berada di masa lalu pada saat pekabaran malaikat ini dikumandangkan, ya kan? Jadi penekanannya sekarang akan jatuh pada pekabaran yang akan dikumandangkan oleh umat sisa saat sangkakala ke-6 ditiup. Ya. Jadi saat sangkakala ke-6 ditiup, itulah yang akan dikumandangkan oleh umat sisa pada saat itu. Kapan mulai? 1844. Karena pekabaran malaikat yang pertama dikumandangkan oleh Gerakan Miller kan tahun 1840. Mereka bicara gencar sekali. Itu adalah pekabaran malaikat yang pertama. Penghakiman Yesus sudah datang, Yesus sudah datang. Sehingga banyak orang yang menjual barang, banyak orang yang bertobat, ya kan? Tapi begitu dihitung, pertama kali pada waktu 1843, loh kok nggak datang, mereka kecewa. Mereka hitung lagi, oh nggak ada tahun no, ya kan? Kan tahun no nggak ada. Habis sebelum Masehi, -1 sebelum Masehi kan nggak ada, no nggak ada. -1 sebelum Masehi langsung 1 Masehi kan. Oh kalau gitu 1844. Mereka 88 ternyata nggak datang juga, mereka kecewa. Padahal sudah dikabarkan. Kekecewaan itu mengakibatkan apa? Banyak orang-orang yang murtad. Disitulah kemudian pekabaran malaikat kedua dan ketiga dikumandangkan. Ya kan? Babel sudah runtuh, Babel sudah runtuh. Dan kalau mereka menyembah binatang dan patungnya, maka akan mendapat cawan murka Allah. Ya. Itulah kalau kita lihat peristiwanya seperti itu, sejarahnya seperti itu. Ya. Sebelum 1844, Gerakan Miller mengumandangkan pekabaran malaikat yang pertama. Yesus akan datang, datangnya ke bumi ini. Ternyata nggak datang. 1844 datang, mereka kecewa, akhirnya mereka murtad lagi. Ya kan? Pada waktu mereka murtad lagi, pekabaran malaikat kedua dan ketiga mulai dikumandangkan. Sampai sekarang, 1, 2, 3 harus kita kumandangkan sekarang. Ya kan? Tadi saya bahas nanti kalau kita bahas tentang meterai, karena orang yang sudah menerima Yesus dan dia menyucikan hari Sabat, berarti dia sudah menerima meterai. Nanti akan kita bahas nanti di periode ini adalah bagian kedua, mungkin bagian 3 atau bagian 4. Nanti kita lihat nanti. Ya. Jadi Wahyu pasal 14 ini adalah penekanannya sekarang akan jatuh pada pekabaran yang akan dikumandangkan oleh mahasiswa saat sangkakala ke-6 ditiup, dan dikatakan di sini engkau harus bernubuat lagi. Itulah yang dikatakan dari Wahyu 10 ayat 11. Artinya bernubuat apa? Engkau harus bernubuat, kita harus mengabarkan kabaran 3 malaikat ini. Nanti kita bahas tentang Wahyu pasal 10. Dan Wahyu 14 ayat 6 sampai 13 membawa kita kembali ke masa ketika umat sisa mulai mengabarkan kabaran 3 malaikat kepada dunia, dimulai setelah tahun 1798. Setelah sangkakala kelima dan celaka pertama berakhir pada tahun 1798. Ini adalah periode ketika 2 saksi dibangkitkan dan tidak lagi memberi kesaksian mereka dalam kain kabuk. Karena pada waktu 1260 tahun mereka bersaksi dengan kain kabuk. Artinya mereka bersaksi mengabarkan Injil tapi diam-diam, ya kan. Tapi setelah tahun 1798
ketika Tuhan melepaskan meterai dari kitab Daniel 12 ayat 4, di situ dikatakan akhir zaman dimulai. Ya, itulah yang dikatakan. Maka di Daniel 12 ayat 4 kan tadi dikatakan meteraikan buku itu sampai akhir zaman. Jadi kapan akhir zaman dimulai? 1798. Jadi saat sangkakala ke-6 ditiup, dunia terbagi menjadi dua kelompok, ya kan? Mereka yang memiliki meterai Allah dan mereka yang menerima tanda binatang. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Pertanyaannya mungkin yang perlu kita nanti akan saya bahas juga, kita sudah menerima meterai Allah enggak sekarang ini? Dan apakah kita setelah menerima meterai Allah kita bisa mempertahankan meterai Allah itu tetap ada pada diri kita? Nah, itulah mungkin yang nanti kita akan lihat. Ya. Jadi mereka yang memiliki tanda binatang itu ada di ayat 9 sampai 11 dan mereka yang memiliki meterai Tuhan ada di ayat 12. Jadi pekabaran 3 malaikat telah membagi dunia menjadi dua kelompok. Dan setelah itu rahasia Tuhan selesai dan tak lama kemudian suara sangkakala ke-7 berpuji, Yesus datang. Wahyu 14 ayat 14 sampai 20 menggambarkan dua kelompok ini sebagai tuaian dari bumi dan buah anggur dari bumi menjadi matang. Itulah yang terjadi. Jadi setelah pekabaran 3 malaikat selesai, maka akan ada dua kelompok yang disebut tuaian dari bumi, dan yang satu kelompok adalah buah anggur dari bumi menjadi matang. Pada titik ini, umat Allah yang sisa ada di dalam kota Yerusalem spiritual. Itu adalah yang disebut tuaian bumi. Tuaian bumi adalah umat Allah, dia berada di dalam kota Yerusalem spiritual. Sementara musuh berkumpul di luar kota Yerusalem spiritual dan maksud menghancurkan umat sisa. Ya kan? Ini bisa kita baca juga dalam Wahyu 14 ayat 18 sampai 20. Kita bisa baca juga latar belakang di dalam Joel pasal 3. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan kota Yerusalem di sini? Ini adalah gereja yang benar. Jadi orang yang ada dalam gereja yang benar itulah umat sisa. Tapi yang di luar gereja itu adalah mereka yang tidak menerima pekabaran 3 malaikat. Yang menerima ada di dalam gereja. Itulah. Jadi bukannya kita, waduh nanti kita datang aja ke Yerusalem sana rame-rame ke sana. Tidak, bukan itu maksudnya, ya kan? Di sini adalah Yerusalem spiritual atau gereja. Dan Wahyu pasal 16 ayat 14 menggambarkan sisi negatif. Ya, sisi negatif di mana ada 3 malaikat palsu pergi ke raja-raja bumi dan seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka yang murtad melawan Tuhan untuk pertempuran terakhir melawan umat Tuhan. Ya, jadi Wahyu 9 ayat 13 sampai 21, sangkakala ke-6 menggambarkan pengumpulan kekuatan jahat melawan umat Tuhan, tetapi Wahyu 10 dan Wahyu 14 ayat 6 sampai 3, sangkakala ke-6 menggambarkan pengumpulan umat Allah melalui pekabaran 3 malaikat. Tapi tadi dikatakan di Wahyu 16 ayat 4, di situ juga menggambarkan sisi negatif lagi, ada 3 malaikat palsu pergi ke raja-raja bumi dan seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka yang murtad melawan Tuhan, untuk pertempuran terakhir melawan umat Tuhan. Di sini Ellen White pada sangkakala pertama sampai ke-7 dia sebutkan seperti ini. Ya kan, saya tidak hanya kita beritahukan saja. Sangkakala pertama itu Bit Kontroversi halaman 17 sampai 38. Seperti disebutkan sebelumnya, Ellen White memulai buku The Bit Kontroversi atau penakhir dengan bab berjudul Penghancuran Yerusalem. Kami telah menunjukkan bahwa ini peristiwa sejarah memenuhi sangkakala pertama. Dan sangkakala kedua itu ada di buku penakhir halaman 39 sampai 49. Bab kedua dari The Great Controversy berjudul Penganiayaan di abad-abad awal, di mana Ellen White
di sini menggambarkan penganiayaan orang Kristen oleh kekaisaran Romawi, dan kemudian secara singkat menjelaskan penghapusan pengaruh pengekangannya. Di mana semangat kompromi dan konformitas tertahan untuk sementara waktu oleh penganiayaan yang dialami gereja di bawah paganisme atau kekafiran, yaitu kekaisaran Romawi. Ya kan? Ini pernah kita bahas tentang di kitab Tesalonika, ya kan? Ada yang menahan mereka. Siapa yang menahan? Kekaisaran Romawi. Tapi Rasul Paulus hanya mengatakan seperti itu. Tidak disebutkan siapa yang menahan, tapi dikatakan ada yang menahan. Sangkakala kedua tentu saja termasuk serangan suku barbar kekaisaran Romawi, karena mereka adalah katalisator untuk penghapusan penahan itu, ya kan? Dan patut dicatat bahwa Uriah Smith berpendapat 4 sangkakala pertama ada invasi barbar, dan bahkan menyebutkan beberapa atau pemimpin barbar dengan nama. Mungkin kita pernah ada yang membaca buku dari karangan Uriah Smith, ya kan? Ini tentang Daniel dan Wahyu, dikarang oleh Uriah Smith ini. Mungkin kita pernah baca itu, ya kan? Saya juga pernah, saya punya bukunya ini. Kalau sudah baca ini memang mungkin akan berbeda dengan apa yang saya terangkan, ya kan? Karena disinilah penafsiran-penafsiran itu akan memperkaya kita. Dengan demikian itu juga akan menguatkan kita semuanya. Jadi ada buku seperti ini, oh kita percaya. Ada buku yang lain penafsiran berbeda, oh kita nggak percaya. Jangan sampai seperti itu. Kita baca setiap penafsiran itu akan memperkaya kita. Sehingga kita minta bantuan Roh Kudus. Kira-kira mana yang sesuai dengan Alkitab? Itulah tujuan pembelajaran kita seperti itu. Ya, bukan yang ini benar, yang ini benar. Oh benar, yang ini benar. Akhirnya kita berdebat soal penafsiran, ya kan? Kan nggak perlu kita, ya kan? Tapi penafsiran yang berbeda itu bagi saya adalah memperkaya pengetahuan kita. Uriah Smith saya sudah baca, ya kan? Tapi yang saya sampaikan ini tidak dari Uriah Smith, tapi saya tahu yang dari Uriah Smith. Itulah, ya kan? Kalau saudara pengen baca Uriah Smith, baca saja. Apakah sama dengan yang saya bahas ini atau tidak? Saudara bisa baca nanti. Di sini Ellen White tidak pernah menyebutkan invasi barbar secara langsung di buku Kemenangan Akhir. Ya. Jadi di Uriah Smith disebutkan itu, nama-namanya juga disebutkan, tetapi Ellen G. White tidak pernah menyebutkan invasi barbar secara langsung di buku Kemenangan Akhir, apalagi menyebut nama-nama, tidak pernah. Jika invasi barbar terjadi di 4 sangkakala pertama, mengapa dia tidak menyebutkan mereka secara langsung? Bahkan sekali saja, itulah yang mungkin perlu kita pikirkan juga. Namun dia menyadari pecahnya kekaisaran Romawi seperti yang dapat kita lihat dari kutipan berikut, ya kan? Kekaisaran Roma yang luas hancur berkeping-keping, dan dari reruntuhannya bangkitlah kekuatan besar Gereja Katolik Roma. Gereja ini membanggakan infalibilitasnya dan agama keturunannya, ya kan? Sekarang sangkakala ketiga. Great Controversy halaman 49 sampai 60. Judul bab ketiga dari The Great Controversy adalah era spiritual kegelapan. Dalam bab ini Ellen White menjelaskan bagaimana disintegrasi kekaisaran Romawi menyebabkan kemurtadan yang baru mulai dan akhirnya muncul kepausan atau tanduk kecil. Invasi barbar membawa kekacauan dan kehancuran kekaisaran, dan sebagai akibatnya orang-orang mencari seseorang yang bisa membawa ketertiban. Seseorang itu adalah uskup Roma. Jadi kita tahu semuanya, kalau kita baca kita pelajari waktu kita membahas tentang 7 gereja, pada waktu gereja yang ketiga, ya kan, Pergamon, disitulah Konstantin, Kaisar Romawi, dia mulai memeluk agama Kristen. Dan karena dia mulai memeluk agama Kristen, sehingga tradisi-tradisi dari lingkungan di situ masuk ke dalam doktrin-doktrin kekristenan. Dan sebagai kaisar,
Sehingga dengan demikian agama Kristen juga masuk ke dalam kekaisaran. Disitulah makanya upacara-upacara yang ada di dalam istana itu sangat megah sekali pada waktu kekaisaran Romawi, di mana Kaisar Konstantin sudah memeluk agama Kristen. Ya. Sehingga dengan demikian memang uskup Roma ini sebelumnya ada di dalam istana. Sehingga pada waktu Kekaisaran Romawi, keputusan pemerintah itu jatuh, maka tidak ada lagi, ya kan? Dan orang-orang barbar dia mencari seseorang yang bisa membawa ketertiban itu. Dan orang itu adalah uskup Roma. Dialah kepala keagamaan di Roma. Jadi sementara satu Roma jatuh, maka Roma yang lain naik ke tampuk kekuasaan. Invasi barbar yang menyebabkan jatuhnya Roma kafir memberikan Bishop Roma atau uskup Roma dengan kesempatan yang sangat baik untuk mewujudkan ketertiban dan mengambil alih kendali Kekaisaran Roma yang hancur. Jadi sangkakala keempat menandai dimulainya periode supremasi kepausan. Mengenai hal ini, Ellen White menyatakan sebagai berikut. Pada abad ke-6, kepausan telah menjadi mapan. Kursi kekuasaannya ditetapkan di kota kekaisaran. Dan uskup Roma dinyatakan sebagai kepala atas seluruh gereja. Paganisme telah memberi tempat kepada kepausan. Ya kan? Paganisme adalah kekaisaran Romawi telah memberi tempat kepada kepausan. Naga telah memberikan kepada binatang itu kekuatannya dan kursinya dan otoritasnya yang besar. Wahyu 13 ayat 2. Kemudian mulailah 1260 tahun penindasan, ya kan, kemanusiaan yang dinubuatkan di nubuatan Daniel dan Wahyu. Daniel 7 ayat 25 dan Wahyu 13 ayat 5 sampai dengan 7. Selama periode ini, bintang jatuh meracuni perairan. Seperti yang telah kita lihat, bintang mewakili gereja yang menjadi wakil setan dan menajiskan ajaran murni Yesus Kristus. Terutama setelah Ellen White menggambarkan aksesi kepausan untuk berkuasa, dia kemudian melanjutkan untuk menggambarkan kesalahan yang diperkenalkan oleh kekuatan murtad ini. Sangkakala keempat, di kontroversi halaman 55 sampai dengan 264. Kemurtatan di bawah sangkakala ketiga semakin intensif saat abad kegelapan terjadi. Di bawah sangkakala keempat, matahari, bulan, dan bintang-bintang mengalami kegelapan sebagian. Seperti yang telah kita catat, matahari melambangkan Yesus, itu adalah terang yang lebih besar. Bulan melambangkan Alkitab, itu adalah terang yang lebih kecil. Dan bintang-bintang melambangkan umat Tuhan. Aksesi gereja Roma, kekuasaan menandai awal dari abad kegelapan. Saat kekuatannya meningkat, kegelapan semakin dalam. Kontroversi halaman 55. Selama periode ini, gereja harus menyajikan kesaksian. Kedua saksinya digambarkan sebagai dua kandil dengan kain kabung, yaitu kegelapan atau ketidakjelasan atau pengasingan. Mengenai periode ini, Ellen White menulis, agar setan mempertahankan kekuasaan atas manusia dan membangun otoritas melalui kepausan. Dia harus menjaga mereka dalam ketidaktahuan akan kitab suci. Alkitab akan meninggikan Tuhan dan menempatkan manusia yang terbatas pada posisi mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, kebenaran suci harus disembunyikan dan ditekan. Gereja Roma mengadopsi aturan ini. Selama ratusan tahun, peredaran Alkitab dilarang. Orang dilarang membacanya atau memilikinya di rumah mereka, dan para imam dan pejabat gereja menafsirkan ajarannya untuk mempertahankan kepura-puraan mereka. Dengan demikian, Paulus menjadi hampir secara universal diakui sebagai Tuhan di bumi, diberkahi dengan otoritas atas gereja dan negara.
Setelah kutipan ini, Ellen White dalam kontroversi halaman 53-60 melanjutkan untuk menggambarkan semua kesalahan dan ajaran sesat yang memasuki gereja selama periode abad kegelapan. Dia mengidentifikasi kegelapan sebagai prevalensi bidah dan kesalahan yang diajarkan. Ini dicatat bagaimanapun bahwa kegelapan kitab suci dan pekerjaan Kristus selama periode ini parsial seperti yang ditujukan oleh ungkapan sepertiga. Dan Ellen White menggambarkan kegelapan sebagai kesesatan dan kesalahan. Berulang kali dalam bab ini Ellen White menggunakan kata-kata yang menggambarkan terang dan gelap dan mengacu pada umat beriman dengan saksi-saksi. Setan telah mendesak para imam dan uskup kepausan untuk mengubur firman kebenaran di bawah sampah kesesatan, bidah, dan tahayul. Tetapi dengan cara paling indah, dengan cara itu dipertahankan, tidak rusak sepanjang zaman kegelapan. Kontroversi halaman 68. Saat cahaya menerangi pemahaman mereka dan membuat hati mereka senang, mereka rindu untuk mencurahkan sinarnya kepada mereka yang berada dalam kegelapan kesalahan dari kepausan. Di tengah kegelapan yang menyelimuti bumi selama periode panjang supremasi tanduk kecil, cahaya kebenaran tidak dapat dipadamkan. Benda-benda langit hanya sebagian digelapkan dalam sangkakala keempat. Di setiap zaman ada saksi-saksi bagi Allah, manusia yang menghargai iman pada Kristus. Terang yang lebih besar sebagai satu-satunya perantara antara Tuhan dan manusia. Jadi ini semua saya ambil dari Great Controversy. Jadi nanti mungkin saudara bisa baca lagi ya. Great Controversy, baca semuanya karena ini ada di dalam buku kemenangan akhir. Ini juga ada di dalam buku kemenangan akhir. Ini juga ada, jadi saudara baca di situ, ya kan? Nanti di situ akan ada apa bacaan ini. Jadi kalau saudara membaca buku kemenangan akhir, pasti itu akan ketemu di sini tentang sangkakala pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bab berikut, saya langsung di sini aja. Bab berikut adalah tentang John Wycliffe. Ellen White memulai bab dengan menarik sekali lagi untuk metafora terang dan kegelapan. Kecuali di antara kaum Waldens, firman Tuhan telah lama dikurung di bahasa yang hanya diketahui oleh yang terpelajar. Tetapi waktunya telah tiba bagi kitab suci untuk diterjemahkan dan diberikan kepada orang-orang dari berbagai negeri dalam bahasa ibu mereka. Dunia telah melewati tengah malam, jam-jam kegelapan mulai menipis, dan banyak negeri muncul tanda-tanda fajar yang akan datang. Jadi Alkitab mulai dibawa ke dalam terang. Ya kan? Oleh karena itu, dia mengungkapkannya kepada para pemimpin sedikit demi sedikit, karena orang-orang bisa menerimanya dari abad ke abad. Umat beriman lainnya bekerja harus mengikuti untuk memimpin rakyat lebih jauh lagi di jalan reformasi. Dalam paragraf pertama, dari bab pertama tentang karya Martin Luther, Ellen White sekali lagi menggarisbawahi tema terang dan kegelapan. Terutama di antara mereka yang dipanggil untuk memimpin gereja dari kegelapan kepausan ke dalam terang iman yang lebih murni. Berdirilah Martin Luther, bersemangat, dan berbakti, tidak mengenal rasa takut kecuali takut akan Tuhan, dan tidak mengakui dasar untuk keyakinan agama, tetapi kitab suci. Luther adalah orang yang tepat pada zamannya. Melalui dia, Tuhan menyelesaikan pekerjaan besar untuk reformasi gereja dan pencerahan
dunia. Great Controversy halaman 120. Dalam beberapa bab berikutnya, Ellen White menjelaskan tentang reformasi Protestan di berbagai negara Eropa dan berulang kali menghimbau pada metafora tentang terang dan gelap. Sekarang sangkakala kelima dan celaka pertama. Seperti yang akan kita lihat nanti dalam pelajaran ini, ketika kita mempelajari Wahyu 11 ayat 2-12, keduanya Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menunjukkan bahwa peristiwa Revolusi Prancis memenuhi sangkakala kelima dan celaka pertama. Sekarang sangkakala keenam dan celaka kedua. Sangkakala keenam dan celaka kedua memberi kita pandangan tentang orang benar dan pandangan tentang orang jahat. Ya. Jadi nanti kalau kita membahas tentang sangkakala keenam, itu memberi kita pandangan tentang orang benar dan pandangan tentang orang jahat. Dan di Great Controversy halaman 299 sampai 491 itu adalah penekanan pada orang benar dan pesan pengumpulan umat Tuhan. Dan di Great Controversy halaman 500 sampai 612 itu adalah penekanan pada kejahatan dan kesalahan pengumpulan orang tidak benar di pihak setan. Ya. Jadi segera setelah bab tentang Revolusi Prancis, Ellen White kembali ke tahun 1620 Masehi dan menggambarkan kedatangan para bapak peziarah di Amerika untuk mencari kebebasan sipil dan beragama. Ini bisa kita baca dalam Great Controversy halaman 289 sampai 298. Dan ini menyiapkan tempat untuk pekabaran 3 malaikat dengan kekuatan kepada dunia. Demikian juga berkumpulnya umat Tuhan. Jadi peziarah-peziarah itu pergi ke Amerika, itu adalah untuk menyiapkan tempat untuk pekabaran 3 malaikat dengan kekuatan kepada dunia, ya kan? Demikian juga untuk berkumpulnya umat Tuhan. Wahyu 12 menggambarkan bagaimana naga itu memuntahkan air dari mulutnya selama 1260 tahun dengan maksud menenggelamkan perempuan itu. Ayat tersebut memberitahu kita bahwa bumi datang untuk menyelamatkannya dan menelan air penganiayaan. Bumi di sini mengacu pada wilayah negara Amerika, ya kan? Negara yang menyediakan perlindungan bagi mereka yang menderita penganiayaan di Eropa. Amerika Serikat menjadi mercusuar bagi negara-negara barat lainnya untuk mendirikan pemerintahan sekuler. Di sini James Madison menulis pada tahun 1822 dikatakan di situ, kami mengajarkan kepada dunia kebenaran besar bahwa pemerintah melakukan lebih baik tanpa raja dan bangsawan dibandingkan dengan mereka, republikisme. Pahalanya akan berlipat ganda oleh pelajaran lain bahwa agama berkembang dalam kemurnian yang lebih besar tanpa dengan bantuan pemerintah atau Protestan. Introduction Medicine. Di sini yang nanti yang akan dikembangkan di dalam amandemen Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, di mana pemerintahan dan agama itu dipisahkan, ya kan? Jadi pemerintah tidak mengurusi agama, agama tidak masuk ke pemerintah. Itulah di amandemen nanti akan kita bahas pada waktu kita membahas di Wahyu 12 dan Wahyu 13. Sungguh luar biasa bahwa Wahyu 12 dan Ellen White menggambarkan 1260 tahun Revolusi Prancis dan kemudian kembali ke masa untuk menggambarkan kedatangan dari para peziarah. Dalam kitab Wahyu pasal 12 dikatakan bahwa perempuan itu melarikan diri ke padang gurun untuk 1260 tahun. Tetapi kemudian dikatakan bumi membantu perempuan itu terjadi sebelum 1260 tahun berakhir. Jadi Amerika Serikat menyediakan perlindungan bagi mereka yang dianiaya. Sehingga dalam kitab Wahyu pasal 12 berbicara tentang naga
yang menganiaya gereja selama 1260 tahun. Tetapi kemudian ketika dikatakan bumi membantu perempuan, maka itu membawa kita kembali ke peziarah yang datang dari dan Amerika Serikat menyediakan tempat, ya, menyediakan tempat bagi peziarah itu, ya kan? Karena di sini dikatakan bumi membantu perempuan itu. Dalam bab berikutnya, Ellen White menulis tentang kebangkitan Advent kedua yang hebat setelah 1798, yaitu gerakan Millerit, kekecewaan besar dan pembukaan bait suci surgawi untuk penghakiman. Dan yang menjadi fokus di sini adalah umat sisa. Dan bab-bab berikutnya menggambarkan kebangkitan kedua saksi dan pembukaan kitab kecil dalam Daniel di dalam Wahyu pasal 10. Ya. Jadi kitab Daniel, buku kecil yang ada di dalam kitab Daniel tadi yang sudah kita bahas, yang di Daniel 12 pasal 4, yang dimeteraikan itu akan dibuka di dalam kitab Wahyu pasal 10. Inilah sisi positif dari sangkakala ke-6. Tuhan mengerahkan kekuatannya dengan pekabaran 3 malaikatnya untuk mengumpulkan umat sisanya di sisinya. Ya. Jadi tujuan pekabaran malaikat adalah untuk mengumpulkan umat Tuhan. Ya kan? Itulah tujuan kita mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Kata di dalam Herald of Morning, di kontroversi halaman 299 sampai 316, dikatakan di situ, tanda-tanda di matahari, bulan dan bintang-bintang sebagai pengumuman kedatangan pekabaran, penghakiman, dan kedatangan kedua. An American Reformer dikatakan di situ, panggilan William Miller dan studinya yang intens tentang nubuatan Alkitab. 2 saksi telah dibangkitkan pada saat ini dan Millerit dan yang lainnya mempelajari dan mewartakan nubuatan Alkitab. Dari Like Truth Doctors dikatakan kesalahpahaman para murid tentang nubuatan tentang kedatangan yang pertama menetapkan tahapan untuk menjelaskan kesalahpahaman nubuatan tentang pekabaran saat penghakiman pada tahun 1844. Dalam A Great Religious Awakening dikatakan proklamasi pekabaran malaikat pertama oleh Joseph Wolf di Asia, oleh 700 pendeta Anglikan di Inggris, Emmanuel Lacunza di Amerika Serikat, di Amerika Selatan, Johann Albrecht Bengel di Jerman, Francois Samuel Robert Louis Gaussen di Swiss, pengkhotbah anak-anak di Skandinavia, dan William Miller dan rekan-rekannya di Amerika Utara. Ini jelas gambaran kebangkitan kedua saksi di akhir zaman. Itulah yang dikatakan dalam kontroversi. Peringatan ditolak. Pemberitaan pekabaran malaikat kedua karena pekabaran yang pertama itu ditolak oleh gereja-gereja Protestan. Musuh gugur Protestantisme murtad yang mengarah ke tahun 1844 mengikuti kejatuhan terakhir dan tidak dapat dibatalkan Katolik Roma pada tahun 1798. Namun belum pada saat ini Babel penuh dengan setan. Ini akan terjadi di masa depan di bawah seruan suara nyaring, yaitu Wahyu 18 ayat 2 dan 3 yang menjelaskan selama waktu sangkakala ke-6 ketika kejatuhan Babel selesai dan setan keluar tanpa kendali dari lubang tak berdasar atau dikatakan jurang maut. Ini adalah gambaran aneh yang muncul di sangkakala ke-6. Wahyu 9 ayat 13 sampai dengan 21. Nubuat terpenuhi. Kontroversi halaman 3-1 dan 4-8. Serangkaian ramalan yang menunjuk pada kebangkitan Advent besar di tahun 1840-an. Dan dikatakan juga di kontroversi tentang apakah bait suci itu ini memperkenalkan
pelayanan dalam bait suci dengan maksud untuk membahas penghakiman investigasi di bilik maha suci pada tahun 1844. Dan apa yang dikatakan di bilik maha suci, Kitab PC halaman 423 dan 432, itu adalah pembukaan bilik maha suci untuk penghakiman yang dimulai pada tahun 1844. Hukum Allah tidak berubah, itu dalam Kitab Kontroversi halaman 433 sampai dengan 450. Umat sisa memahami pentingnya hukum ketika bilik maha suci dibuka pada tahun 1844. Sebuah karya reformasi itu adalah kita pelajari dalam Kitab Kontroversi halaman 451 sampai 460. Kitab Kontroversi adalah buku kemenangan akhir ya. Di sini karena ada singkatan, jadi langsung singkatannya saja GC ya. Itu adalah buku kemenangan akhir. Jadi ketika bilik maha suci dibuka pada tahun 1844, maka umat sisa merasakan pentingnya hari Sabat. Ya. Dan ada kebaktian modern, dikatakan juga di situ Ellen White membahas bagaimana membedakan kebangkitan palsu dari yang asli. Terus menghadapi tentang catatan kehidupan. Di sini adalah menjelaskan putusan investigasi yang dimulai pada tahun 1844. Jadi penghakiman itu dimulai tahun 1844. Setelah menjelaskan bagaimana Tuhan membangkitkan umat sisa dengan pesan khusus untuk dunia di akhir zaman, dia mengalihkan penekanan pada penipuan setan yang akan mengumpulkan orang jahat untuk pertemuan terakhir melalui pesan 3 malaikat palsu. Itu juga dijelaskan di buku Kemenangan Akhir. Jadi, segera setelah bab Revolusi Prancis, Ellen White menjelaskan bagaimana garis pertempuran akan terbentuk untuk konflik terakhir. Kita dapat membuat argumen yang kuat bahwa bab-bab berikut dalam The Great Controversy atau buku Kemenangan Akhir semuanya menggambarkan periode sangkakala ke-6. Jadi sebaiknya kita harus membaca buku Kemenangan Akhir. Mungkin kita pernah baca, tapi mungkin kita ulang-ulang lagi supaya kita benar-benar mengerti apa yang akan terjadi, ya kan? Jadi sangkakala ke-6 menyajikan pandangan orang fasik dalam Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Itulah sangkakala ke-6. Pandangan tentang orang fasik atau orang jahat. Dan pandangan tentang orang benar atau umat Allah itu terdapat dalam Wahyu pasal 10 dan Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan 13. Ini adalah dua kelompok yang sama yang dalam Wahyu 11 ayat 13 yang tadi awal tadi kita baca digambarkan sebagai musuh dan umat sisa dan mereka yang takut akan Tuhan dan memuliakan Dia. Mengenai pengumpulan orang benar dan orang jahat di Wahyu 10, Ellen White menulis begini. Malaikat perkasa yang mengajar Yohanes tidak kurang dari seorang tokoh seperti Yesus Kristus. Menempatkan kaki kanannya di laut dan kaki kirinya di tanah kering. Menunjukkan bagian yang dia lakukan dalam adegan penutup dari pertentangan besar dengan setan. Posisi ini menunjukkan kekuasaan dan otoritas tertingginya atas seluruh bumi. Pertentangan telah menjadi lebih kuat dan lebih ditentukan dari zaman ke zaman dan akan terus melakukannya ke adegan penutup ketika karya yang luar biasa kekuatan kegelapan akan mencapai puncaknya. Setan bersatu dengan orang jahat akan menipu seluruh dunia dan gereja-gereja yang tidak menerima kasih kebenaran. Namun, malaikat perkasa menuntut perhatian. Ia berseru dengan suara yang nyaring. Dia adalah untuk menunjukkan kekuatan dan otoritas suaranya kepada mereka yang telah bersatu dengan setan untuk
menentang kebenaran. Jadi malaikat perkasa dari Wahyu 10 akan memanggil orang-orang yang berada di pihak setan untuk datang ke Tuhan. Dan setan di sisi lain, yaitu musuh, akan bekerja untuk mengumpulkan orang-orang di sisi setan, ke pihak setan. Jadi memang sangkakala ke-6 adalah terjadi pertentangan bagaimana masing-masing pihak, baik umat Allah maupun dari pihak musuh, berusaha untuk menarik anggota-anggotanya ke kelompok dia. Ya kan? Kita sebagai umat Allah, kita harus benar-benar mengabarkan pekabaran 3 malaikat itu, supaya kita menarik kelompok-kelompok yang belum mengenal, belum mengerti tentang pekabaran 3 malaikat itu, masuk untuk menjadi umat Tuhan. Jadi ini adalah perspektif selingan yang kita temukan dalam kitab Wahyu pasal 10 dan kitab Wahyu pasal 11. Setan telah bertekun dan tidak kenal lelah dalam usahanya untuk menuntut pekerjaan yang dia mulai di surga. Untuk mengubah hukum Allah, dia telah berhasil membuat dunia percaya teori yang dia sampaikan di surga sebelum kejatuhannya, bahwa hukum Tuhan itu salah dan perlu direvisi. Dan dia ternyata berhasil di dunia ini. Dari pengikut Yesus, berapa miliar Yesus yang menerima Yesus dan menuruti hukum Allah dan mempunyai saksian Yesus, hanya berapa puluh orang, bukan ratus loh, bukan hanya berapa puluh juta orang, 20 atau berapa juta, 20 juta atau berapa, dari sebelumnya 40 atau berapa tadi. Tapi yang mengenal Yesus, menerima Yesus, sudah hampir 3 miliar. Tetapi yang menuruti perintah Allah hanya tidak sebanyak itu. Hanya berapa persennya? Hanya 20 juta atau 30 atau 40. Itulah ya. Jadi mereka tetap berusaha untuk mempertahankan itu. Sehingga dengan demikian kita sebagai umat Allah harus benar-benar kita harus bisa bertahan, mempertahankan itu semuanya. Sebagian besar dari gereja yang mengaku Kristen, oleh sikap mereka, jika tidak dengan kata-kata mereka, menunjukkan bahwa mereka telah menerima kesalahan yang sama. Namun, jika dalam satu catatan hukum Tuhan telah diubah, setan telah memperoleh di bumi apa yang tidak dapat diperolehnya di surga. Dia telah menyiapkan jerat tipuannya, berharap untuk mengambil tawanan gereja dan dunia. Namun, tidak semua akan diambil dalam jerat. Garis perbedaan sedang ditarik antara anak-anak yang taat dan anak-anak durhaka, setia dan benar, dan tidak setia dan tidak benar. 2 kelompok besar dikembangkan, para penyembah binatang dan patungnya, dan para penyembah Allah yang benar dan hidup. Ellen White segera melanjutkan untuk berbicara tentang malaikat Wahyu 10 dan hubungannya dengan malaikat pertama Wahyu 14. Pekabaran dari Wahyu 14 menyatakan bahwa saat penghakiman Allah telah datang, diberikan pada akhir zaman, dan malaikat Wahyu pasal 10 diwakili seperti memiliki 1 kaki di laut dan 1 kaki di darat. Itu menunjukkan pesan itu akan dibawa ke negeri-negeri yang jauh. Lautan akan diseberangi, dan pulau-pulau di laut akan mendengar proklamasi pesan peringatan terakhir kepada dunia kita. Ellen White kemudian menjelaskan arti waktu tidak ada lagi, karena dikatakan di Wahyu pasal 10 tidak ada waktu lagi. Dan malaikat yang aku lihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkatnya tangan ke surga dan bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang menciptakan langit dan apa yang ada di dalamnya, dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan laut dan apa yang ada di dalamnya, yang tidak ada waktu lagi.
Wahyu 10 ayat 5 dan 6. Pesan ini mengumumkan akhir dari periode nubuatan. Kekecewaan mereka yang mengharapkan untuk melihat Tuhan kita pada tahun 1844 memang pahit bagi mereka yang begitu bersemangat menunggu kedatangannya. Itu diperintah Tuhan agar kekecewaan itu datang, dan hati itu harus mengungkapkannya. Dalam Great Controversy halaman 603-604, Ellen White menggambarkan pelepasan terakhir dari setan, kekuatan di akhir zaman di bawah sangkakala ke-6. Tulisan suci ini, Wahyu 18 ayat 1-5, menunjuk ke masa ketika pengumuman kejatuhan Babel, seperti yang dibuat oleh malaikat kedua, Wahyu 14 ayat 8. Harus diulang dengan tambahan menyebutkan kerusakan yang telah memasuki berbagai organisasi yang membentuk Babel. Sejak pesan itu pertama kali diberikan pada musim panas tahun 1844. Sebuah kondisi yang mengerikan dari dunia keagamaan. Di sini dijelaskan, dengan setiap penolakan kebenaran, pikiran para orang akan menjadi lebih gelap, hati mereka lebih keras kepala, sampai mereka bercokol dalam kekerasan kafir. Bertentangan dengan peringatan yang Tuhan miliki diberikan, mereka akan terus menginjak-injak salah satu aturan dari Dekalog. Dekalog adalah 10 hukum Tuhan, sampai mereka dituntun untuk menganiaya orang-orang yang menganggapnya suci. Kristus ditetapkan sia-sia dalam penghinaan, ditempatkan pada firman-Nya dan umat-Nya. Seperti ajaran spiritualisme diterima oleh gereja-gereja. Pengekangan yang dikenakan pada hati duniawi disingkirkan, dan pengakuan agama akan menjadi berubah untuk menyembunyikan kejahatan yang paling dasar. Keyakinan pada manifestasi spiritual membuka pintu untuk rayuan roh dan doktrin iblis, dan dengan demikian pengaruh malaikat jahat akan terasa di gereja-gereja. Ini masih sama, ya kan? Nah, ini saja. Saya baca yang bawah. Pintu kasihan ditutup ketika sangkakala ke-7 sudah dekat, yaitu Wahyu 10 ayat 7. Bab yang membahas tentang berakhirnya misteri Allah, misteri rahasia Allah. Ya. Jadi berakhirnya rahasia Allah. Ketika trompet ke-7 akan dibunyikan. Ini ada di dalam Great Controversy halaman 613 dan 614 di awal bab berjudul Masalah Waktu, di mana Ellen White memulai ini dengan komentar tentang penutupan masa pintu kasihan. Ya. Jadi rahasia Allah berakhir itu adalah ketika pintu kasihan ditutup. Ya kan? Tidak ada gunanya lagi rahasia Allah dikumandangkan. Rahasia Allah adalah Injil kekal yang harus diberitakan kepada semua orang, semua bangsa, dan semua kaum. Jadi ketika pesan malaikat ketiga ditutup, tidak ada lagi belas kasihan untuk memohon penduduk bumi yang bersalah. Umat Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka telah menerima hujan akhir, penyegaran dari hadirat Tuhan, dan mereka siap untuk jam percobaan sebelum mereka. Malaikat bergegas untuk dan mondar-mandir di surga. Seorang malaikat yang kembali dari bumi mengumumkan bahwa pekerjaannya telah selesai. Ujian terakhir telah dibawa ke dunia, dan semua yang telah membuktikan mereka yang setia pada aturan ilahi telah menerima meterai dari Allah yang hidup. Kemudian Yesus menghentikan syafaatnya di tempat kudus di atas. Dia mengangkat tangannya dan dengan suara nyaring berkata, sudah selesai. Artinya sudah selesai apa? Sudah selesai untuk menghakimi umatnya. Sudah selesai. Itulah pintu kasihan ditutup. Dan semua pasukan malaikat melepaskan mahkota mereka sebagai dia membuat pengumuman serius. Dia yang tidak adil, biarkan dia menjadi tidak adil.
dan dia yang najis, biarlah dia tetap najis, dan dia yang benar, biarlah dia tetap benar, dan dia yang kudus, biarlah dia tetap kudus. Ini adalah setelah pintu kasihan ditutup. Jadi, dan sangkakala ketujuh dan celaka ketiga, ini adalah Wahyu 10:7 menjelaskan bahwa misteri Allah selesai sesaat sebelum sangkakala ketujuh ditiup. Maka sangkakala keenam harus ditiup selama masa pintu kasihan, dan itu harus menggambarkan pengumpulan orang jahat untuk pertempuran terakhir melawan umat Tuhan. Sangkakala ketujuh harus menjadi celaka ketiga. Wahyu 18 ayat 10, ayat 16 dan ayat 19 sebenarnya menggunakan kata celaka untuk menggambarkan kejatuhan terakhir Babel ketika Tuhan menghukumnya dengan 7 malapetaka terakhir saat Yesus menyingkirkan kerajaan dari tangan setan. Jadi mari kita sekarang lihat kitab Wahyu pasal 9 ayat 1 hingga ayat 12 ya. Kita akan baca sekarang. Kita belum pernah lihat ini ya. Inilah sangkakala kelima itu. Kita lihat Wahyu 9 ayat 1 sampai 12. Ini tentang sangkakala kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Jadi sekarang yang sedang terjadi adalah dia melakukan untuk membuka jurang maut. Apa itu jurang maut? Nanti akan kita bahas, ya kan? Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tandur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ya kan? Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Apa itu maksudnya? Nanti akan kita bahas. Dan kepada mereka dipesankan supaya apa? Supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ya. Jadi ini dikatakan begitu. Mereka jangan merusakkan rumput-rumput. Apa artinya rumput-rumput? Tumbuh-tumbuhan hijau, pohon-pohon, dan apa maksudnya yang tidak memakai meterai Allah? Apa itu meterai Allah itu? Ya kan? Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Ya, diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ayat 6, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Ayat 8, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ayat 10, dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Ya kan? Jadi ini ada deskripsi yang cukup jelas. Kita akan menemukan di segmen berikutnya bahwa ini
menggambarkan manifestasi baru dari kekuatan setan, dari jurang maut, lubang di revolusi Prancis. Bagaimana kita tahu? Sebab dalam sangkakala kelima, kalajengking ini juga disebut memiliki karakteristik singa dan ekor yang menyengat, dan mereka bangkit dari lubang yang tidak berdasar yang ada di sangkakala kelima, di mana binatang buas, Wahyu pasal 11, bangkit yang mewakili revolusi Prancis, muncul dari jurang maut. Dan kita akan memberikan pernyataan dari Ellen White, di mana dia dengan jelas menerapkan bahasa simbolis ini untuk kebangkitan ateisme selama revolusi Prancis. Jadi pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang malaikat dari jurang maut tidak terikat, dan ini muncul semua dari setan dan memberi kekuatan pada peristiwa spesifik dalam sejarah manusia. Ya, ini adalah sangkakala kelima, bagian kedua, dan berikutnya kita akan lanjutkan sangkakala kelima, bagian ketiga. Oke, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam surga, kami sudah mempelajari sangkakala kelima bagian kedua Tuhan. Dan kami akan lanjutkan untuk sangkakala kelima bagian ketiga, sabat depan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari ini akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan mempersiapkan kami semua Tuhan di dalam menanti Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk itu Tuhan, tuntun kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan demikian pada waktu Yesus datang, kami akan didapatkan setia dan akan diangkat ke surga. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, itulah sangkakala ke 5 bagian kedua. Mungkin ada tambahan atau mungkin yang nggak jelas, ya kan? Bisa di ini. Jadi kenapa ini saya belum membahas tentang sangkakala itu sendiri, ya kan? Tapi masih kita membahas tentang struktur kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu itu kan cukup rumit, ya kan? Kita tidak hanya membahas tentang lambang-lambang saja, tapi strukturnya kita harus tahu, ya kan? Karena tadi kita katakan sangkakala kelima itu ada perluasannya di Wahyu pasal 11. Sangkakala 6 di Wahyu pasal 13 ada perluasannya lagi di Wahyu pasal 10. Jadi semuanya itu berlanjut. Itulah yang terjadi. Jadi masih ada 2 sesi lagi untuk sangkakala ke-5 ini, ya kan? Karena cukup panjang, ada 5 pertemuan. Oke, mungkin ada tambahan, kami persilakan. Karena mungkin